Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardiansyah dan saya akan membahas terkait tentang peran administrasi dakwah dalam efisiensi pengelolaan dakwah dalam era modern ini. Peran administrasi dakwah sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Administrasi dakwah juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan memfasilitasi berbagai aktivitas dakwah. Dalam konteks ini, efisiensi ini mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih efektif. Dalam video ini, kita akan menjelajahi peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Dan di sini juga saya akan jelaskan bagaimana administrasi dakwah dapat mempengaruhi efisiensi dalam berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi. Yang pertama kita membahas terkait perencanaan administrasi dakwah. Perencanaan administrasi dakwah ini merupakan langkah awal yang paling penting dalam pengelolaan dakwah yang efisien tentunya. Dalam konteks ini, perencanaan mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta alokasi sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan dakwah dengan efektif. Kemudian tujuan dari perencanaan administrasi dakwah ini adalah untuk memberikan arah yang jelas tentunya dan terstruktur dalam upaya dakwah. Dalam perencanaan ini pula beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah identifikasi tujuan dakwah, penentuan sasaran dakwah juga, pemilihan metode dan strategi yang tepat, serta alokasi sumber daya yang memadai tentunya ya. Kemudian terkait yang kedua itu pengorganisasian administrasi dakwah. Sekarang pengorganisasian setelah tadi perencanaan. Setelah perencanaan yang matang, pengorganisasian menjadi tahap selanjutnya dalam administrasi dakwah yang efisien. Pengorganisasian ini juga melibatkan strukturalisasi gitu, pengelompokan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta penugasan sumber daya yang tepat. Kemudian dalam pengorganisasian ini, administrasi dakwah ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Administrasi dakwah ini administrasi dakwah yang efisien melibatkan penentuan struktur organisasi yang jelas tentunya dan juga terstruktur. Terstruktur ini harus mencakup hierarki, pembagian tugas dan wewenang, serta aliran komunikasi yang efektif gitu. Kemudian yang kedua itu pengelompokan tugas dan tanggung jawab ini sangat penting ya. Pengelompokan tugas dan tanggung jawab ini adalah langkah paling penting ya gitu dalam administrasi dakwah ini. Hal ini juga melibatkan pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian dan kapabilitas individu gitu, serta penentuan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing anggota tim dakwah gitu. Kemudian yang ketiga itu penugasan sumber daya yang tepat. Setelah tadi masih membahas tadi ya, yaitu tentang penugasan sumber daya yang tepat ini, maksudnya administrasi dakwah yang efisien ini pasti melibatkan penugasan sumber daya yang tepat untuk setiap tugas dan kegiatan gitu. Hal ini juga meliputi penempatan personel yang sesuai, alokasi anggaran yang memadai, serta penggunaan teknologi dan sarana yang mendukung dalam pelaksanaan administrasi dakwah. Kemudian pelaksanaan yang selanjutnya adalah pelaksanaan administrasi dakwah. Pelaksanaan adalah tahap penting dalam administrasi dakwah yang efisien. Dalam tahap ini tugas dan kegiatan yang direncanakan akan dijalankan gitu dengan memperhatikan efisiensi waktu, tenaga dan sumber daya dan lainnya gitu. Dalam pelaksanaan administrasi dakwah, beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu tentunya koordinasi dengan tim dakwah. Koordinasi yang baik antar anggota tim dakwah merupakan kunci dalam melaksanakan administrasi dakwah yang efisien. Koordinasi yang efektif membantu memastikan kolaborasi yang baik antar anggota tim dan menghindari tumpang tindih serta
serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita dalam berdakwah gitu. Kemudian selanjutnya itu monitoring dan evaluasi. Administrasi dakwah yang efisien pasti akan melibatkan monitoring gitu dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan dakwah. Monitoring dan evaluasi ini membantu dan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi gitu, sehingga perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dakwah setelah melaksanakan evaluasi ini gitu. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah pengawasan. Yang terakhir pengawasan administrasi dakwah. Pengawasan ini adalah langkah penting dalam administrasi dakwah sekaligus langkah yang paling efisien gitu. Terus kemudian pengawasan ini juga melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan serta evaluasi terhadap hasil yang dicapai gitu. Oke, saat ini saya akan bahas tentang format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam menghadapi perkembangan zaman, format administrasi dakwah perlu disesuaikan agar dapat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa format administrasi dakwah yang bisa diterapkan di kalangan kita atau di kalangan masyarakat kita nanti. Yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi. Di era digital saat ini, teknologi informasi menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan dakwah. Kemudian format administrasi dakwah juga dapat melibatkan penggunaan situs web gitu ya, media sosial, aplikasi seluler dan platform digital lainnya untuk menyampaikan informasi dakwah kepada masyarakat. Kemudian hal ini juga dapat mencakup artikel, audio, video, dan konten interaktif yang dapat diakses dengan mudah oleh khayalak. Kemudian yang selanjutnya yaitu media massa konvensional. Meskipun teknologi informasi menjadi semakin dominan, media konvensional ini seperti televisi, radio, surat kabar itu tetap menjadi sarana yang penting untuk menyampaikan pesan dakwah untuk era saat ini. Format administrasi dakwah dapat melibatkan produksi dan penyebaran program-program dakwah melalui saluran-saluran media massa yang tadi saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan dakwah berbasis komunitas. Format administrasi dakwah juga ini juga melibatkan pembentukan komunitas dalam tingkat lokal melalui kegiatan-kegiatan komunitas seperti halnya pengajian, terus seminar juga, kemudian pelatihan dan bakti sosial juga seperti itu. Pesan-pesan dakwah dapat disampaikan dengan lebih interaktif dan terarah kepada masyarakat yang lebih terlibat secara langsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.